Terpuji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu, pekerja, jemaat kali berkat yang ada di rumah-rumah. Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan Allah selalu ada di antara kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Begitu luar biasa kasih-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya kami ada Tuhan lahirkan sebagai umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kasih setia Tuhan melimpah bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Mari katakan amin.
di matamu, segenap hidupku persembahan. Oh hidupku adalah penyembahan.
kasih setia Tuhan yang terus Engkau curahkan bagi setiap kami. Berkat kemurahan-Mu yang terus kami nikmati hari-hari ini. Karena Tuhan ada di antara kami. Karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Karena Tuhan ada di jemaat GPI. Kami berkat di dalam nama Yesus. Segala pujian hormat bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan yang di rumah-rumah sama-sama kita katakan amin. Dengan tepuk tangan yang mulia, yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita percaya Bapak Ibu bahwa kita dilahirkan sebagai umat pemenang. Haleluya. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak enak, tapi kita sebagai umat yang percaya, dikala kita bersyukur, kita menang atas semuanya. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan terus ada di dalam setiap kita. Biarlah terukur kasih-Mu bagi setiap kami. Jangan terukur kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Setiamu besar selamanya. Kasih setia
Kami sadar dan tahu Tuhan bahwa hidup kami oleh karena kasih kemurahan. Dan kami sedang berjalan Tuhan di dalam pengharapan yang Kau janjikan, bahwa kami mendapat upah bersama-sama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami menyembah Engkau Bapa. Kami telah masuk hadirat-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan Tuhan tuntunan lewat kebenaran firman. Urapi hamba, urapi kami semua, bahkan semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang menonton video ini Tuhan. Jamah setiap pribadi, pulihkan mereka, berkati mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Gibi anugerah kali berkat yang ada di rumah-rumah, yang beribadah bersama keluarganya, bahkan semua yang menonton video ini. Hari-hari ini kita sebagai orang percaya tidak bisa beribadah secara bersama-sama di gereja, tetapi Tuhan kita hidup. Tuhan kita tetap ada. Tuhan kita tetap hadir waktu kita menyembah Dia. Tidak menjadi masalah, karena waktu-waktu di dunia ini bisa berubah kapan saja. Tapi nanti kita di surga, waktu kita tidak berubah, bersama Dia kekal selama-lamanya. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju dirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan bagaimana setiap kita. Firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kita baca kepada kita dengar tadi itu sudah ditulis, tidak perlu diberitahukan lagi. Karena kedatangan Tuhan itu adalah dikatakan firman Tuhan, kamu sendiri benar-benar tahu pada hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Saudara tahu pencuri waktu malam? Kalau kita tahu pencuri datang ke rumah kita, kita sudah berjaga-jaga. Sudah kita buat sapam, banyak orang menjaga harta kita. Tapi kita tidak tahu pencuri datang. Pencuri juga tahu bagaimana mencari waktu yang lengah. Tetapi saya mengatakan buat kita, itu bukan kepada kita. Itu adalah kepada orang yang tidak bersungguh-sungguh, yang hidupnya sembarangan. Tuhan datang seperti pencuri.
Dia tidak siap saudara. Tapi kita saudara, jemaat GB Anugerah Kali Berkat, saya mengingatkan kepada saudara yang di rumah-rumah yang menonton video ini, Tuhan kita akan segera datang untuk menjemput orang yang bersungguh hati. Dikatakan firman Tuhan adalah juga di Matius 5 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun saatnya akan datang. Saya mau katakan buat kita di ayat 5 yang kita bacakan tadi 1 Tesalonika 5, bahwa kita adalah anak terang dan anak-anak siang. Kalau anak-anak terang itu adalah sukanya adalah hidup dalam kebenaran. Anak-anak terang itulah hidup dalam terang Kristus. Saya percaya kalau saudara anak terang hidup sesuai dengan firman Tuhan, artinya dia menjaga hidupnya, bahwa kita adalah anak terang saudara. Kita bukan anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Saudara tahu orang-orang malam saudara, itu adalah suka tidur waktu malam, hidup dalam kegelapan, mabuk waktu malam, artinya hidup sembarangan. Saya mengatakan kita untuk bersama-sama Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita bersama-sama Tuhan, hidup kita nggak sembarangan. Kita bukan orang malam, kita adalah terang. Kristus ada pada kita, anak-anak terang. Karena itu saya mengatakan, tetapi kita orang-orang siang, baiklah kita sadar. Orang sadar itu adalah, saya mau katakan orang sadar itu seperti pujian kita tadi saudara. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Itu adalah orang yang sadar. Orang yang sadar itu dia tahu bahwa hidupnya itu adalah kasih karunia. Hidup tidak akan sembarangan. Tetapi kita orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju tirakan iman dan kasih. Saya percaya kalau kita punya iman saudara, kita sadar siapa kita. Kita oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Saya sadar saudara. Saya berdoa tadi pagi saudara berkata begini, Tuhan aku tahu bahwa aku menginginkan banyak hal untuk berbuat dosa. Tetapi Tuhan firman-Mu adalah saya akan lawan itu. Saya akan hidup. Saya tahu kasih karunia Tuhan ada pada saya. Kita adalah anak-anak siang, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berketopongkan keselamatan. Saudara berketopongkan keselamatan, dia itulah pakai safety, pakai pengaman. Ini hari-hari yang jahat. COVID-19, pakailah protokol keselamatan. Kita anak-anak selamat. Kita mau selamat saudara dari segala malapetaka. Kita tahu malapetaka sedang melanda dunia ini. Pakai protokol. Pakai saudara ketopong keselamatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita bukan ditimpa oleh murka Tuhan, tetapi untuk memperoleh keselamatan. Amin. Saudara yang di rumah-rumah, saya percaya saudara mau selamat semuanya saudara. Karena itu saudara sadar bahwa kita adalah anak-anak terang, bahwa kita adalah anak-anak yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini hari-hari sulit. Kita perlu saling menasihati. Kita perlu saling membangun unity saudara. Seperti moto kita, bahwa kita itu adalah harus tetap unity saudara. Amin.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Karena Yesus tidak tahu kita kapan dia datang, tapi keadaan menunjukkan tidak lama lagi Yesus akan datang. Sehingga saya mau katakan buat kita, berjaga-jagalah. Hendaklah saling menasihati, saling membangun satu sama lain, supaya kita bersama-sama Tuhan. Saudara rindu bersama-sama Tuhan, amin. Mari angkat hatimu, angkat imanmu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup, kami sadar Tuhan, yes Lord, semua karena kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, rahmat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, rahmat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah. Oh, semua yang berjaga-jaga, yang ada di rumah-rumah yang menonton video ini, kita mau bersama-sama Tuhan. Mari sembah, puji namanya. Angkat imanmu kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, tetap semangat. Andalkan imanmu kepada Tuhan. Yesus datang seperti pencuri. Berjaga-jagalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, aku melepaskan berkat buat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang menonton video ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya mereka tidak terpengaruh oleh keadaan situasi apapun, tetapi mereka Tuhan sadar dan tahu bahwa mereka adalah anak-anak terang yang menjaga hidupnya Tuhan sampai Engkau datang. Waktu Engkau datang Tuhan yang kedua kali di awal Tuhan, kami bersama-sama terangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teguhkan semua umat-Mu. Roh Kudus, Engkau teguhkan mereka. Yang sakit Tuhan Kau pulihkan, yang berbeban berat Tuhan Kau jamah mereka. Tuhan, aku percaya Tuhan segala pergumulan mereka Kau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu melimpah bagi setiap mereka yang menonton video ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Saya percaya ini waktunya Tuhan, bahwa kita harus berjaga-jaga, karena tidak lama lagi Yesus akan datang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul
ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari umat Tuhan yang di rumah-rumah kita bersama-sama menaikkan doa kita atas bangsa dan negara kita ini. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk mengingatkan setiap kami selalu berjaga-jaga menjelang hari kedatangan-Mu yang kedua kali ini Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Amen. Menjadi renungan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh lebih lagi mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Bapa yang baik, yang kami sayang, yang kami kasihi, yang kami sembah, saat ini kami sama-sama datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, berseru Tuhan atas
atas bangsa kami ini Bapa. Kiranya lawat bangsa kami dari segala keterpurukan yang terjadi atas bangsa kami. Di mana bangsa kami salah satu bangsa yang kena dampak COVID Bapa. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami. Dari kota sampai ke pedesaan Tuhan, lawatan Allah terjadi. Kasih Yesus melihat atas bangsa kami. Terima kasih. Kekuatan yang daripada Tuhan terus menjadi milik anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini. Dan anak-anak-Mu boleh menjadi dampak positif atas bangsa kami yang selalu bersahabat, berdoa, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sadar dan kami percaya semua baik bagi setiap kami. Ini menjadi mengingatkan setiap kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Damai yang dari surga melimpah atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dampak COVID yang terus berlarut-larut dialami bangsa kami, semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan perekonomian bangsa kami. Setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami boleh hari-hari ini datang mencari Tuhan. Bahkan ada mujizat demi mujizat yang mereka jumpai di dalam setiap hubungan pribadi mereka dengan Engkau. Mereka yang belum percaya dengan Engkau Tuhan, mereka mengalami Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan. Dan saat ini kami sehati bahwa Presiden kami Bapak Jokowi beserta Bapak Amin Ma'ruf, kami serahkan mereka kepada-Mu. Biarlah kesatuan hati yang daripada Tuhan mengikat mereka. Roh takut yang daripada Tuhan ada di dalam hidup mereka. Mereka melakukan tugas mereka dengan takut akan Engkau. Ada kekuatan yang ekstra yang daripada Tuhan bagi setiap mereka Bapa. Terima kasih. Ada energi yang positif terus mengalir di dalam hidup mereka Bapa, di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Semua tatanan kenegaraan kami serahkan kepada-Mu. Biarlah mereka bersatu hati Tuhan untuk mengelola bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyetoroharjo beserta keempat wakilnya, Bapak Sem beserta ketiga wakilnya, bahkan Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak John Tambunan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani kami yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kekuatan, kuasa Roh Kudus terus mengalir atas mereka, membawa gereja-Mu untuk semakin agar gereja-Mu mempersiapkan diri di hadapan-Mu menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Roh yang perkasa terus mengalir daripada Tuhan atas mereka Bapak. Berkati setiap pribadi mereka Bapak, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga mereka berkati Tuhan. Keluar masuk mereka Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Kami percayakan juga Bapak jemaat-Mu GBI Kali Berkat. Kami percaya bahwa Tuhan ada di antara setiap kami, menjadi pahlawan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan GBI Kali Berkat dilahirkan menjadi umat yang pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih
kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah kebaktian online, angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan. Kasih anugerah, damai sejahtera, berkat daripada Bapa di surga berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang masih Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran, dan bertemu dengan Yesus di awan permai. Bahkan kita akan bersama-sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua di Tuhan di rumah-rumah sama-sama katakan amin. Saudara semua jemaat Tuhan, keadaan apapun, mungkin semakin ke depan masih lama kita tidak beribadah bersama, tetap jalin hubungan dengan Tuhan, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. You are here, working